Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jami'il anbiya'il mursalin bi adadi kulli ma'milak. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Sini kok masih fotonya Majid. Bapak Ibu, adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pengajian Zoom. Kiai, kok Kiai minggu lalu ngebahas umroh nggak pakai tahalul? Saya lihat lagi videonya, bener, nggak ada tahalul. Ya itulah aki-aki. Saya rupa tepoho. Jadi sehabis kita selesai kita kita harus tahalul. Yani menggunting rambut, paling sedikit 3 lembar rambut. Tahalul itu menandakan selesainya sudah ibadah umroh kita. Menandakan berakhirnya semua larangan-larangan tadinya ada. Nggak boleh campur suami istri dan lain sebagainya. Setelah tahalul, selesailah sudah umroh kita. Kalau saya yang tahalul guntingkan biasanya sambil doa, buang dosa, buang sial, buang penyakit. 3 kali saya guntingnya. Harus 3 kali, Kiai. Oh enggak itu saya aja. Boleh aja, nggak ada larangannya. Kan sudah kita bilang, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang melabrak ajaran Rasulullah. Kita boleh melakukan sesuatu sepanjang itu berpadanan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Bukan tidak dikerjakan Nabi, bukan. Kita nggak boleh loh, itu nggak dikerjakan Nabi loh, nggak boleh dikerjain loh. Salah, salah besar itu. Yang tidak boleh itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Dulu saya kasih contohnya apa? Ngasih makan anak yatim di Kentucky Fried Chicken. Dan Nabi nggak pernah ngerjakan ngasih nyantunin anak yatim di Kentucky Fried Chicken. Tapi substansinya adalah menyantuni anak yatim. Sepanjang itu sesuai dengan ajaran Nabi, boleh kita kerjakan. Dan itu sudah dicontohkan loh. Yang mencontohkan itu sahabat Nabi Umar. Beliau mendirikan salat tarawih berjamaah setelah salat Isya sepanjang bulan Ramadan 30 hari tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Sepanjang bulan salat tarawih berjamaah dan dikerjakan setelah salat Isya. Nggak ada Nabi yang kerjakan itu. Yang memulai adalah Umar. Dan beliau berkata, Inna hada bid'ah, kata beliau. Ini adalah bid'ah, kata beliau. Sebagus-bagus bid'ah, bid'ahnya Umar, kata Umar. Jadi tidak setiap bid'ah itu salah. Tidak. Adalah balas batasannya Imam Syafi'i yang betul. Bid'ah yang sesat itu yang tidak sesuai dengan ajarannya Nabi. Kalau sesuai ajaran Nabi, wah itu bagus banget, sunnah banget kita kerjakan. Apapun. Kita doa bersama, kumpul jamaah. Kita doa bersama. Kalau Wahabi bilang, bid'ah. Nabi tidak pernah kerjakan seperti itu. Salah. Itu luar biasa. Itu malaikat kumpul di atas kita. Maka itulah salahnya Wahabi itu apa? Dia nggak punya tarekah. Dia nggak punya tarekah. Kalau dia punya tarekah, dia nggak akan ngomong seperti itu. Kemarin ada Wahab yang ngacir, eh, kata Nabi, ayo siapa orang mau sholat harus belajar sholat. Dengan berapi-api dia ngomong. Harus ngerti apa bacaan sholat. Ya tentu aja kalau ngerti bacaan sholat itu ya haruslah. Itu harus. Tapi tidak cukup seperti itu. Tidak cukup antum cuma ngerti bacaan sholat itu. Nggak cukup. Itu ngajarin juga sholatnya sembaring ngalamun. 1.000.000% sholatnya sembaring ngalamun. 1.000.000%. Yang teriak-teriak kalau sholat khusyuk harus belajar. Tidak mungkin orang sholat khusyuk kecuali dia cinta kepada Allah. Kalau tidak, hati akan menghadap kepada apapun yang dia cinta. Cinta itu kalau kita kenal kepada Allah. Kenal kepada Allah itu satu melalui mulut kita, kedua melalui akal kita, ketiga melalui hati kita. Kalau kita cinta pacar kita pun kita bilang I love you with all my heart. With all my heart kan, bukan with all my lips, bukan with all my brain. I love you with all my heart.
Ah, gombal aja lu katanya. Tapi itu menunjukkan bahwa cinta itu ada dengan hati, bukan dengan akal, bukan dengan pikiran, bukan dengan mulut. Dan hati kita cuma akan cinta kepada siapapun, kepada pacar kita pun kalau kita kenal. Kepada Allah pun kalau kita kenal. Inilah pelajaran sedang saya ajarkan, ajaran makrifat. Kalau tidak mustahil. Mustahil sholatnya khusyuk meskipun dia apal 30 juz Al-Quran. Meskipun dia apal Quran. Mustahil. Yang ada cuma ngalamun aja. Separuh pikirannya yang ngikutin bacaannya, separuh lagi kabur kemana-mana. Karena apa? Karena ada setan namanya hinzib. Itu hinzib terus dia gangguin orang sholat. Dia gangguin orang sholat sampai akhirnya dalam pikirannya itu yang jadi pikiran dia. Kalau dia mau ceramah yang dipikir ceramahnya. Dia ngomong apa nih ya? Ngomongnya bagaimana ya? Itulah hinzib kerjaannya. Kalaulah kita sudah mulai kenal kepada Allah, sudah mulai cinta kepada Allah, itu pun masih tidak mungkin bisa 100%. Kecuali kita tinggal di atas gunung, tinggal sendirian seperti kakek-kakek guru sadah-sadah saya dulu. Mereka tinggalkan kerajaannya, mereka naik ke atas gunung, mereka tinggal di Gunung Jati, mereka diam di lah baru akan sampai. Nggak ada yang dilihat, nggak ada yang didengar, yang ada cuma dia bersama Allah Subhanahu Wa Taala, baru bisa 100% menghadap Allah. Tapi paling tidak, kalau kalian ngikutin apa yang saya ajarkan, paling sedikit 80%, 90% hati kita menghadap Allah. Terutama di waktu rukuk dan sujud itu hampir pasti kita akan betul merasakan kehadiran Allah. Yang diganggu itu waktu berdiri. Nah, waktu baca Fatihah, baca surat, wah dia bisik-bisik terus-terusan kita tuh. Kalau lagi berantem sama istri, udah yang dipikirin lagi berantemnya tadi itu. Lagi sebel sama orang gitu. Lagi punya proyek terus dipikirin proyeknya terus gitu. Maka itu saya ngajarkan kalau sholat itu malah gak usah surat panjang-panjang. Yang pendek-pendek aja tapi yang nilainya tinggi. Banyak kalau ikhlas, al-kafirun banyak. Surat-surat yang nilainya tinggi sekali. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu kalau nggak setengah Quran, seperempat Quran harganya itu. Ayatul Kursi itu seperempat Al-Quran. Yang pendek-pendek aja. Kalau mau baca panjang-panjang nanti aja selesai sholat baca tuh. Sehari mau berapa aja boleh. Tapi itu pun saya ajarkan jangan ngejar ngejar ke restoran gitu. Ngejar satu juz sebenarnya ngelamun aja sebenarnya nggak ngerti artinya. Biar baca 30 surat, 30 ayat maksud saya setiap surat. Tapi yang dibaca tuh bukan terjemahnya. Yang dibaca adalah tafsirnya. Tafsir ini tafsir apa aja, Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir apa aja. Sebab di situ diberitahu asbabun nuzulnya kenapa ayat tadi turun, bagaimana riwayat. Akan menarik sekali. Banyak kisah-kisah yang menarik. Apalagi kalau sampai pada kisah Nabi-Nabi, kisah Nabi Musa. Menyenangkan kita bacanya itu. Biar 30 ayat. 30 ayat pun kalau bisa 50 ayat. 50 ayat pun kalau Al-Quran isinya 6.000 ayat kan 120 hari sudah selesai. Tapi selesai dengan pemahaman gitu. Jadi balik kalau bicara soal salat khusyuk tidak mungkin kecuali kita cinta kepada Allah. Tidak mungkin cinta kecuali kita kenal kepada Allah. Dan kenalnya harus pakai hati. I love you with all my heart itu dengan hati kita. Dan tidak mungkin kalau kecuali hati kita bening, hati kita bersih dari dosa. Banyak sekali para kiai itu bersih dari dosa. Dia nggak bikin dosa. Zina dia enggak, bohong dia enggak, dusta dia enggak, minjem dia enggak. Tapi hati tertutup karena apa? Karena penyakit hatinya. Banyak dari mereka masih sombong. Sombong. Saya kan wah, kiai besar. Kalau masuk ke sebuah tempat harus dihormati, harus cium tangan semuanya gitu. Kalau nggak cium tangan dia marah. Kalau nggak cium tangan gua sih harus duduk tempat yang terhormat. Ah, sudah seperti itu. Antum, antum cuma hebat di mata manusia, saudaraku. Antum hebat di mata manusia, katanya Kiai Haji besar. Wah, tidak di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali antum bisa jatuh menggugurkan. Sadar kita, bahwa sombong itu cuma Allah yang boleh sombong. La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak bisa masuk surga orang kuat satu ayo kesombongan dalam hatinya. Ayo kita buang sombong dari hati kita, kita sadar. Saya buka rahasia gitu. Kalau saya dipuji-puji orang, dibilang saya ini, saya itu, sampai kamar mandi saya nangis. Saya nangis menderu-deru, ya Allah. Maafkan saya kalau orang bilang saya seperti itu. Saya nggak seperti itu, ya Allah. Cuma Engkau yang Maha Agung, Maha Suci. Saya takut Allah cemburu. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pencemburu. Dia nggak mau ada orang-orang dipuji-puji. Kau tak unuka sahabika, kata Nabi. Kalau kita muji-muji orang tuh, kau patahkan lehernya. Kau patahkan lehernya. Kalau kita sayang sama orang jadi puji-puji. Yang dibilang dia hebat, dia ya, yang hebat kan cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kan terserah Allah Subhanahu Wa Taala aja. Mau dimasukkan ke surga, dimasukkan ke neraka, terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saudaraku, tadi sudah saya perbaiki ya soal apa itu soal umroh. Dan kemarin saya ajarkan ayo umroh itu berikan manfaat buat keluarga kita yang ada dalam kubur. Sungguh saya tidak berdusta.
rahmat kasih sayang Allah, saya pernah dimasukkan ke alam kubur cuma sebentaran aja. Ya Allah, ya Allah. Kalau orang pernah merasakan seperti itu, orang nggak kepengen apa-apa lagi dalam hidupnya. Udah kepengen ibadah aja, udah nggak pengen apa-apa lagi. Aduh, ya Allah, ya Allah, terima kasih. Terima kasih saya dikasih kesempatan seperti itu. Supaya saya sadar akan seperti itulah akan saya hadapi di dalam kubur. Jangan saudaraku siap-siap mendapat dalam kubur. Tinggalkan yang haram-haram. Tinggalkan yang maksiat-maksiat. Jangan mati ke dalam kubur buat maksiat. Aduh, ya Allah. Padahal kita akan tinggal dalam kubur sampai yaumil kiamah. Kan sebentar lagi kiamat. Ya, sebentar lagi perang dunia. Belum. Kalau menurut Al-Quran, hadis masih jauh. Isa al-Masih belum turun. Dajjal belum turun. Masih jauh. Jadi orang dalam kubur itu masih lama. Sebagian orang sedang menjerit-jerit di sisa di dalam kuburnya. Itulah saya bilang kalau kita umroh, hari kedua umroh kan ibu kita almarhumah. Selamatkan kuburnya. Itu insya Allah dia akan selamat. Insya Allah dia akan selamat. Daripada saya dekat ke Toto yang saya umrohkan yang datang bapaknya ke saya. Bisa begitu Kiai? Tentu saja bisa. Gimana caranya bisa tahu Kiai? Yang tahu adalah kebeningan hati kita. Beningkan hati kita. Insya Allah kita tahu. Kalau hati kita bening, orang bohong aja sama kita kita tahu. Dia lagi bohong. Tapi kita nggak boleh bilang lu bohong lu. Itu akan hilang. Itu malaikat rohani yang bisa ke kita gitu. Kita pura-pura nggak tahu aja. Kalau hati kita lagi bening banget, kita dengar suaranya. Bohong katanya. Jangan pernah menunjukkan rahasia orang. Kita pura-pura nggak tahu aja. Sebuah ilmu yang saya sangat bermanfaat itu. Dalam hidup saya selalu saya ingatkan. Sabda Nabi, waktu sahabat minta ilmu yang unik-unik. Gitu. Ilmu yang tidak umum. Kata Nabi, jangan lakukan sesuatu yang kamu tidak mau orang melakukan kepada kamu. Aduh, itu ilmu bagus banget. Kalau kamu nggak mau ditipu, iya jangan nipu orang dong. Nggak mau dikatot orang, jangan ngatot orang gitu. Nggak mau disakitin, jangan sakitin orang. Itu ilmu sederhana, itu luar biasa bagusnya gitu. Kita ingat setiap kali kita berbuat, kita renung apa kita mau orang berbuat seperti itu kepada kita gitu. Itu luar biasa. Banyak hal hal-hal yang buat saya itu memberikan warna dalam kehidupan saya. Bukan malah yang unik-unik, yang susah-susah, tidak yang sederhana-sederhana aja. Sudah sebagian sudah saya ceritakan tentang kisah perempuan yang nolong ngasih mikir anjing, ngasih minum anjing, Allah mengampuni seluruh dosanya luar biasa. Saya ceritakan tentang orang ditinggal di pulau, dikelilingi lautan, ibadah 500 tahun, sujud aja tiap hari puasa, puasa makan lima, satu minum air putih, 500 tahun. Nggak ada keluarganya, nggak ada istri. Allah mewahyukan melalui malaikat, masukkan ke dalam surgaku. Dia nggak mau. Masukkan saya ke dalam surga dengan amal saya. Kalau gitu kita timbang amalnya, kata Allah. Ditimbang amalnya, wah berat sekali 500 tahun ibadah. Tapi di sisi timbangan yang lain, Allah meletakkan dengan sebab dia nikmat punya mata. Setelah ditimbang ternyata nikmat punya mata lebih berat. Itu amal 500 tahun keangkat. Kata Allah masukkan ke dalam neraka. Baru dibilang masukkan dalam surga dengan rahmatmu ya Allah. Kalau dengan rahmat saya silahkan masuk. Inilah pelajaran kepada kita. Jangan bergantung pada amal kita. Wah aku haji udah 3 kali. Umroh udah 5 kali. Ya digantungnya amal kita wajib jelek gantung kecampur-campur ria, kecampur-campur ujung. Bergantunglah pada rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah dekat kepada orang yang berbuat kebajikan. Banyak hal besar di mata manusia, ternyata kecil di mata Allah. Banyak hal kecil di mata manusia, ternyata besar. Tadi itu hal kecil masih mendekat anjing, ternyata hal besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita kerjakan semua yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nggak cari pahala, nggak cari terus mau Masjidil Haram pengen dapat pahala 100.000 enggak lah. Nggak dikasih pahala juga nggak apa-apa ya Allah. Asal engkau ridho aja sama saya. Asal saya dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Saya nggak mau. Saya nggak mau disiksa dalam kubur. Saya nggak mau. Ya Allah. Nggak mau saya. Nggak usah dikasih pahala gitu. Saya kerjakan dengan ikhlas, dengan ridho. Karena saya ingin ibadah kepada Engkau. Ingin sujud kepada Engkau ya Allah. Itulah yang ada di hati kita. Itulah kisah-kisah yang diantaranya memberikan manfaat buat saya. Kemarin sudah saya ceritakan kisah Luqmanul Hakim mengajar anaknya masuk ke dalam pasar. Lukman naik keledai. Ada yang bilang, bapak anak-anak naik keledai, bapaknya anaknya suruh nuntun. Lukman turun, anaknya suruh naik dia tuntun. Ada yang bilang, anak kurang ajar, anak-anak naik keledai, bapaknya suruh nuntun. Akhirnya mereka naikin tuh keledai berdua. Kejem amat sih, keledai satu dinaikkan berdua. Akhirnya mereka gotong tuh keledai. Orang gila, keledai digotong-gotong bukan dinaikin. Apa kemudian nasihat teman anakku? Kalau yang kamu lihat pandangan mata manusia, sesungguhnya pandangan manusia tidak pernah memandang dengan pandangan yang sama.
Gak usah pedulikan anakku. Lihat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ridho kamu kerjakan, kalau tidak ridho jangan dikerjakan. Itu nasihat yang bagus buat saya pun memberikan warna dalam kehidupan saya. Kalau kita dalam perjalanan hidup seperti saya itu siap-siaplah untuk menerima fitnah, segala macam fitnah gitu. Itu setan sebetulnya melalui orang lain berfitnah. Gak usah pedulikan. Biarin aja gitu. Yang penting kita doa selamatkan saya Allah dari segala fitnah. Yang penting kita selamat gitu. Tapi kalau kita berharap kita akan selamat dari fitnah tadi, antum yang hayal aja. Antum sedang mimpi. Sedang mimpi berhayal terus. Malah jangan dipuji-puji. Jangan kepengen dipuji-puji. Tadi itu kamu patahkan lehernya. Kamu patahkan leher sahabatku. Jangan minta dipuji-puji gitu. Sadarkan mereka semua. Semua kita terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menentukan surga dan neraka. Dan Allah juga yang menentukan siapa boleh masuk ke dalamnya. Gitu. Yang ada cuma sebuah doa. Dalam sujud kita selalu kita berdoa. Terus gak pernah berhenti berdoa. Apalagi yang bagus yang buat warna kehidupan. Itu tentang orang yang tidak memegang amanah. Yang jualan apa itu jualan gandum. Sebagian gandumnya kemudian diambil buat makan keluarganya. Digantikan tangkai-tangkai kering. Waktu dia mati itu ternyata dalam kuburnya ada ular besar. Gali lagi kuburan ada lagi ular besar. Gali lagi ada ular besar. Sampai orang datang sahabat Nabi ini gimana nih? Kita gali kubur di mana aja ada ular. Kamu gali di mana aja akan ada kubur. Itu akibat perbuatannya dia sendiri. Kita kuburin aja. Waktu sampai ke rumahnya ditanya kenapa sih suami kamu kayak gini? Kerjanya apa sih? Ya jualan gandum. Tapi kalau pagi diambil sebagian buat keluarga, sebagian digantikan tangki tangan. Itulah hianat. Itulah perbuatan hianat. Jangan pernah hianat dalam hidup kita. Itulah gambar ganjarannya. Kita cerita tentang orang memutuskan silaturahim. Ayo jangan memutuskan silaturahim. Sambung silaturahim. Jangan malah diputus. Jangan membuat sebuah silaturahim terputus karena kita. Oh, jangan. Bapak kamu brengsek tuh. Jangan jamu silaturahim. Itu adik kamu nggak benar tuh. Karena adiknya nggak mau ngaji di dia. Aduh, saudaraku. Antum seperti itu mau masuk surga. Surga sebelah mana yang beri masukin? Ya Allah. Ya Allah. Antum itu golongan dari orang-orang tertipu. Antum merasa setiap malam datang para wali-wali hebat. Ada Syekh Al-Qadir Jailani, ada Nabi Khidir. Demi Allah saya bersaksi kepada Allah. Itu semuanya jin, saudaraku. Antum mau bukti? Saya akan bunuh di depan antum. Saya akan bunuh tuh jin di depan antum. Saya antum lihat itu cuma jin. Antum tertipu, saudaraku. Mau masih hidup, ayo balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau antum mati dalam keadaan seperti itu, saya pun akan sedih, saya pun akan nangis gitu. Dan banyak orang tertipu seperti itu. Pernah dibawa ke sorga katanya. Wah, udah sorga bagus banget tuh sorga. Padahal kalau yang sebenarnya itu cuma di tempat sampah aja. Nanti itu jin waktu antum sedang sakratul maut, dia balik mencelakakan. Dia cekek antum, dia sakitin antum. Disuruh antum ucapan kalimat kafir. Saya tidak beriman kepada Allah. Tuhan saya yang Mbah Jemrong. Kalau tidak disakitin terus. Terus sakitin. Sakratul mautnya lama kan disakitin gitu. Itu yang cerita kepada saya itu Mbah Kiai Mangli. Dibilang guru, bukan guru. Saya tidak berguru kepada beliau karena dia sungkan mengajar saya. Dia sungkan karena dia sangat hormat kepada guru saya. Tapi saya belajar dari dia menjalani kehidupan, bagaimana tawaduknya, bagaimana rendah hatinya, gitu, mana bagaimana dia, gitu. Kiai, Naji dipanggil saya Naji, Naji, jangan berteman sama jin ya. Ah, buatan bang, saya nggak pernah berteman sama jin. Kalau dia minta izin mau tinggal di rumah saya usir. Di belakang, mau jagain rumah nggak usah, saya nggak perlu jagain kamu keluar, keluar mau syukur nggak mau harus mau gitu. Aduh, jin yang namanya jin Islam aja ada orang namanya Abdullah bin Abdurrahim. Itu jin namanya Abdullah bin Abdurrahim. Datang ke saya ngurus pedang mau membunuh langsung gitu. Padahal dia Islam. Seperti itulah jin. Dia bilang kok jin Islam itu baik. Yang bagus juga banyak. Bagus banyak sudah saya cerita tempat di antara Madinah Mekah. Lebih dekat ke Madinah kira-kira 60-100 kilometer tempat namanya Jabal Koca. Di sana sekumpulan jin. Itu ada keturunan para sahabat Nabi dari golongan jin. Masya Allah derajat rohaninya bagus-bagus sekali. Luar biasa. Derajat rohaninya bagus-bagus. Kalau orang bilang sakti gitu. Iya sakti. Tapi yang seperti itu sedikit sekali. Sedikit sekali. Kalau seperti Nyi Roro Kidul, itu bukan jin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cuma hebat di mata mereka aja. Enggak, dia enggak hebat. Kalau sama dia saya akan bilangnya kalau macam-macam kan. Insya Allah dia tahu kita dia enggak akan macam-macam. Dia hebat tapi dia tampuk bodohan minta kesaktian kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, kalau antum belum kenal dunia ini, berarti antum cuma kenal Islam di kulit-kulitnya aja. Ngomongnya aja yang banyak. Kalau antum tidak kenal dunia jin, antum tidak kenal dunia santet. Santet itu eksis, saudaraku. Itu eksis.
Saya sering kali saya tidak sering, tapi beberapa kali saya obatin orang-orang santet. Santet itu tiga macam. Satu namanya orang bilang peluh. Inilah santet niatnya untuk membunuh. Satu adalah santet yang namanya pelet. Itu membuat seorang perempuan jadi jatuh cinta ngejar-ngejar. Ada suami masih muda gitu, belum 50, banyak nangis gitu. Pak Ustadz, istri saya lari meninggalkan rumah. Ya, saya diam aja. Saya pikir istrinya lari meninggalkan rumah, saya mau bilang apa gitu. Mau bilang apa? Tapi anak-anak saya masih kecil-kecil. Ustadz, ini pasti pelet. Pasti pelet. Naluri perempuan itu kalau dia lari pun anaknya dia bawa. Dia pasti bawa anaknya gitu. Kalau sudah begini pasti pelet. Sekarang kau bisa nggak kasih dia minum air saya? Saya akan bikin air doa. Kalau dia datang kasihkan minum. Mudah-mudahan bisa Kiai. Karena kemungkinan dia akan pulang buat nengok anaknya. Ya udah coba usahakan. Lewat pembantu rumah tangga kamu aja. Kamu sogok aja membantu kamu tuh. Kalau berhasil minumin, kamu saya kasih 1 juta. Dia pasti akan berusaha betul tuh supaya itu air bisa keminum. Ya alhamdulillah kalau dia minum seperti dia baru bangun tidur gitu. Baru bangun tidur. Ternyata kalau dia nggak seperti itu yang dirasakannya. Yang ketiga adalah gendam. Tadi apa? Teluh. Lagi apa tadi? Pelet. Satu lagi gendam. Orang aja yang bilang gendam. Padahal semua sama aja itu. Tapi kalau gendam itu tujuannya untuk menundukkan hati orang. Itu orang ditundukkan hatinya sampai apa aja yang dia mau dia nurut. Suruh apa aja dia nurut gitu. Itu gendam namanya. Nah, itu sudah terjadi banyak. Nggak diomongin panjang lebar. Saya cuma bilang itu ada yang namanya gendam. Itu membuat orang tunduk kepada keinginan seseorang gitu. Ayo dong makanya maju. Saya kan umurnya sudah 77 tahun. Kalau saya masih hidup, saya akan bilang kalau di dunia ini ada rajanya tukang santet, saya akan menang. Saya akan menang. Saya muridnya Rasulullah. Saya bukan cuma umatnya. Gitu. Nggak akan cerita kita akan kalah siapapun dia. Seberapapun jagonya dia. Gitu. Insya kita akan menang. Gitu. Karena di belakang santet itu selalu ada jin. Selalu ada jinnya. Jadi kita harus punya kekuatan rohani buat ngadepin jin itu. Saya beruntung ketemu guru saya yang kedua. Karena beliau adalah seorang abdal. Beliau adalah seorang gubernurnya para wali Allah. Ini guru dari guru saya yang pertama. Guru saya yang seribu bahasa tidak sepatah kata pun just even not a word keluar dari mulutnya itu. Tapi saya duduk di depannya. Saya ingat kalimat Imam Ghazali, kamu duduk depan seorang wali Allah lebih utama dari 1.000 rakaat sholat. Terus saya duduk aja. Kalau saya minta doain air putih cuma wah kecil gitu aja. Tapi serajin sampai tiap 2 minggu kalau bisa tiap minggu saya datengin terus saya buatkan makanan ini dia senang yang halus-halus itu bolu. Itu kalau saya buatkan langsung dimakan langsung dia terima gitu. Dia senang dengan pemberian saya terus 8 tahun, 7 8 tahun saya nunggu baru beliau mau ngajar saya. Saya adalah murid yang terakhir. Jadi kalau ada orang bilang muridnya beliau, kalau cuma datang-datang sowan-sowan minta doa itu bukan muridnya. Saya muridnya. Beliau yang membimbing saya dalam ilmu ma'rifat. Beliaulah yang membuat saya tidak takut. Saya datang, saya bilang, saya takut guru mau masuk ke dalam dalam malah dalam gaib saya takut. Saya takut kepleset. Mual kata sekali-sekalinya saya sering kali ceritakan tuh omongan karena saya senang. Saya seumur hidup saya cuma sekali itu saya dengar suara beliau. Mual katanya nggak akan katanya ada saya. Sekarang pun begitu saya bilang sama kalian, masuk ada saya. Ada saya yang jagain, saya jagain. Cuma baca aja. Khusus untuk Kiai Soharli, Kiai Muhammad Soharli Al-Fatihah. Nah, segitu aja. Ke malam kirimin saya pada insya Allah. Dan itu kan bukan ngasih pahala. Wahabi bilang ngasih pahala, Nabi nggak pernah ngajarin katanya. Ya, itu yang diajarin dalam tarekat. Sahabat-sahabat Nabi yang turunkan ilmu itu. Itu sedang menyambung tali rohani. Tali rohani akan tersambung. Ya kalau kita kan hubungan tali rohani itu karena kecintaan. Kita hubungan kepada Allah nyambung pun karena kita cinta kepada Allah. Hubungan kita kepada Nabi pun karena kita cinta kepada Nabi. Kalau kita cinta kepada Nabi, Nabi pun cinta kepada kita. Hubungan pada guru pun begitu. Kalau kita cinta kepada guru kita pun akan cinta. Yang datang adalah rohaninya dia. Bukan dianya aslinya, rohaninya yang dia datang. Rohaninya itulah bisa menangkal serangan-serangan santet. Sudah saya bilang, saya tangkap santet bukan buat saya lihat buat siapa nih murid saya. Adanya di luar kota jauh. Dan saya nggak pernah bilang, kamu santet, nah buat apa gitu. Saya selesaikan aja. Kalau santet tujuannya membunuh, saya nggak akan kasih ampun. Saya cambuk setiap hari. Saya cambuk setiap hari sampai dia kepengen mati daripada merasakan sakit-sakitnya cambuknya. Jadi itu eksis. Saya belajar. Kalau cuma melumpuhkan sihirnya di buku saya yang hijau itu ada.
ayat-ayat melumpuhkan sihir. Tapi tidak cukup cuma dengan itu. Tidak cukup. Karena kalau kita obatin besok jinnya datang lagi diobatin lagi. Datang lagi diobatin lagi. Kita harus punya pedangnya. Syefi namanya. Itu punya. Dan itu bisa diwariskan. Tapi harus mau puasa. Ya Allah. Ya Allah. Ayo Ustadz Majid puasa. Puasa. Puasanya nggak cukup Senin Kamis kalau Ustadz Majid. Saya baru dimarahin. Kamu nyuruh orang puasa, kamu puasa cuma segitu kan. Ya, ya Allah. Kalau saya suruh puasa setiap hari, ya Allah, bukan saya nggak mau. Tapi sehari Jumat saya ada acara, saya makan siang, saya ceramah di situ. Ya agak susah aja kok suruh seminggu penuh. Itu minta maaf, nanti saya udah sendirian, insya Allah saya kerjain. Paling bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, insya Allah saya bisa, ya Allah saya akan kerjakan itu. Ayo Ustadz Majid. Karena itu pengalaman saya, nggak mungkin orang bisa mendekat kepada Allah tanpa puasa. Karena apa? Puasa itu rem yang sangat pakem sekali untuk kita menahan nafsu. Insya Allah gitu. Tapi Allah sendiri yang bilang seperti itu. Kita kuat. Karena setan akan melesetkan kita ke dalam dosa karena nafsu kita. Baru aja bersih, minta ampun udah bersih, dipelesetkan lagi mau dosa karena nafsunya. Tempelin, ya nggak apa-apa, timpa aja, ajar aja. Besok lu umroh juga bersih lagi. Dia mulai menggampang-gampangkan, mengecel-ecelkan berbuat dosa itu. Padahal kalau dosanya nyangkut masalah kepada manusia, dah susahnya minta ampun. Meskipun bukan nggak bisa. Kalau sudah seperti itu, besok hajikan dia tuh. Yang isinya kita tidurin. Niatkan pahalanya buat dia. Niatkan pahalanya buat bapaknya yang anaknya kita tidurin. Mudah-mudahan dan itu Allah akan mengampuni dosa. Kalau enggak, susah besok di akhirat tanggung jawabnya berat sekali. Berat sekali, susah sekali. Kita nggak mau nyacak-acakan aja ya. Sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan sekarang. Sudah kita bahas. Doa itu bukan karena doa tidak diterima oleh Allah. Kebanyakan doa kita habis buat nutup dosa. Itu kata Nabi, bukan kata saya. Kebanyakan doa kita tuh sampai kepada Allah. Tidak ada yang doa tidak sampai. Tapi habis dipakai untuk dosa kita. Kalau sudah meninggalkan sholat dengan sengaja. Itu dosa besar, saudaraku. Dosa besar. Aduh, ya Allah, dosa besar. Allah tidak menghitung pahala seorang anak hamba sebelum mendirikan sholat. Itu kalimat Nabi seperti itu. Dan Allah tidak menerima sholat orang sebelum membayarkan zakat. Jadi jangan lupa, saya khawatir saudara saya yang kaya-kaya bayar zakatnya kurang. Pak saya malah Pak anak saya bilang saya lagi punya proyek besar, Pak. Saya tuh senang seperti takut gitu. Seperti takut, saya takut dia nggak bisa melakukan amanah dalam hal soal hartanya. Nah, kalau kamu dapat uang tuh dari sebuah proyek apapun, 10% langsung keluarkan zakatnya. Kok 10%? Bahkan cuma 2,5%, tidak 10%. Itu kamu merujuk kepada petani. Petani itu kalau panen, dia panen padinya dibayar 10%. 5% kalau dipakein pupuk, kalau pakai orang lah 5%. Kalau kan proyek kan kamu enggak. Kamu cuma gitu aja tiba-tiba dapat duit. Keluarkan 10%. Habis itu nanti tahun depan keluarkan lagi 2,5%. Lama-lama habis dong duitnya Pak. Wah nggak habis. Uangnya akan berkah aja insya Allah. Kalau belikan rumah aja gimana Pak? Kalau rumah nggak bayar Pak, nggak bayar zakat. Tuh uang kamu dapat berapa? 10 miliar. Kamu habis belikan rumah semuanya. Itu rumah besok nggak bayar zakat. Kecuali dikontrakan. Sisa uang cashnya itu yang harus membayarkan. Kalau itu beliin properti aja dong. Ada aja orang mau ngakalin bayar zakat. Aduh, nah kasih sayang Allah akan terletak di dalam kasih sayang kita. Allah tidak akan menyayangi hambanya tidak memiliki kasih sayang. Kasih sayang itulah yang paling menentukan derajat seorang waliullah. Kalau dia tidak memiliki kasih sayang itu mustahil dia akan jadi kesayangan Allah. Mustahil. Sudah kita bilang kan kalau Quran di peras yang keluar apa? Suratul Fatihah. Fatihah di peras yang keluar apa? Bi asma Allah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah kalimat sakti. Itulah kalimat kalau tidur baca anak-anak cucu-cucu kita baik banyak cucu baca nah Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan kita tanya udah Bismillah belum? Ya baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau minum udah Bismillah belum? Bismillahirrahmanirrahim. Kita ajarkan seperti itu. Kalau anak dari umur 3 tahun kita ajar seperti itu insya Allah. Insya Allah. Dan jangan makan yang haram, saudaraku. Aduh, ya Allah. Kalau yang antum ambil tuh uang rakyat, dari uang dari DPR, uang rakyat, itu uang 260 juta rakyat Indonesia. Besok yang menuntut antum tuh 260 juta rakyat. Bagaimana caranya minta maafnya? Coba bilang Mas saya gimana cara minta maafnya. Kalau gitu gimana Kiai? Saya dulu makin gitu, tuh uang-uang dari Banggar, dapat 50 miliar Kiai. Kalau sudah seperti itu, sedekahkan uang tunggu, kasihkan ke fakir miskin semuanya. Ya, uangnya udah kepake, Kiai.
Sekarang yang masih ada dulu aja keluarin. Berapa yang masih ada kamu keluarkan semuanya. Besok usahakan tuh uang yang dapatkan dari harta haram untuk keluarkan semuanya. Kasihkan ke anak yatim, ke fakir miskin. Supaya minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni. Mudah Allah ampun. Kalau enggak, ya Allah. Ya saat kata Nabi Isnabil Haram fa itu bulan batin dakhalahu luqmatun min haramin la yustajab arba'in jam. Ya saat jauhkan yang haram. Sesuap yang haram kamu masukkan dalam perut kamu 40 hari Allah menolak ibadah kamu. 40 hari tolak ibadah. Apa kabar kalau makan itu haram haram terus. Antum kasih makan anak antum setiap hari yang haram terus berharap jadi anak soleh. Masukin sekolahnya ke sekolah. Gak usah heran kalau besok dia jadi perempuan nakal. Gak usah heran kalau besok jadi pengguna narkoba. Kan gak usah heran. Dari kecil dikasih makan yang haram-haram terus. Yang sedikit tapi halal itu akan lebih bagus, saudaraku. Kalau saya cerita kalau antum dimasukkan ke dalam kubur sekarang antum nggak tahu seperti apa itu. Antum udah gak kepengen apa-apa lagi, saudara. Kita akan persiapkan diri kita masuk ke dalam kubur yang akan lama. Lama dalam kubur ya Allah sampai hari kiamat. Lama untuk yang susah, untuk yang senang sih nggak terasa. Dia masukkan ke dalam taman-tamannya surga nggak terasa gitu. Sedang disiksa tuh ya Allah jerit-jerit tiap hari. Ya itulah tadi balik ke saya. Terus hajikan keluarga kita yang sudah meninggal. Kalau belum bisa hajikan umrohkan ya. Tiap hari kita doakan berikan manfaat kepada dia. Tiap hari kan dia datang kak. Dalam hadis begitu kan jerit-jerit ke rumah keluarganya, wahai keluargaku, wahai anakku, wahai istriku, kalian dulu yang saya besarkan, saya terima uang hadiah dari saya, bawa ingat kepada saya sedang dalam kesulitan, saya sedang dalam kesulitan, katanya. Itulah kita wajib untuk menyelamatkan mereka. Dan Allah senang sekali, Allah senang kepada anaknya berbakti kepada orang tuanya. Senangnya itu bukan karena pahala umrohnya, senang itu karena bakti kita kepada orang tua. Karena itu wajib hukumnya. Mana ya nas, la yazkurullah. Dulu saya juga jelasannya belum komplit itu. Siapa nomor satu terima kasih? Nomor satu Rasulullah. Siapa nomor dua? Kedua orang tua. Siapa nomor tiga? Para guru-guru. Siapa nomor empat? Istri kepada suami, suami kepada istri. Istri terima kasih sama suami. Diberi nafkah lahir batin. Suami terima kasih, Mbak. Diurusin, dikasih kehangatan. Wah, diperlakukan dengan baik, jangan dikasarin. Ditunjuk-tunjuk. Ya Allah, antum seperti itu mau ke surga. Surga sebelah mana yang mau dimasukin gitu. Kalau antum sudah tidak memberikan nafkah lahir batin, paling tidak nafkah lahir. Nafkah lahir tidak bisa, paling nggak dengan sikap yang penuh baik, dengan kelembutan dan penuh kasih sayang gitu. Itu pun sudah alhamdulillah. Antum sudah tidak berikan nafkah lahir, tidak berikan nafkah batin, ya ada kasar, biasanya dimarah-marahin, ditunjuk-tunjuk, ya Allah, seperti itu kan kelakuan ahli neraka jahanam. Masuk dalam kubur aja antum sudah disiksa, demi Allah saya nggak berdusta gitu. Masuk kubur, meskipun antum sholat, meskipun antum puasa gitu. Akhirnya menentukan derajat derajat manusia di mata Allah itu akhlak, perilaku dalam kehidupan. Sampai ada Nabi, sebaik-baik umatku yang paling baik kepada istrinya, kata Rasulullah. Sampai ada hadis Nabi seperti itu. Sebaik-baik umatku yang paling baik kepada istrinya. Paling tidak kita tidak menyebalkan itu. Paling tidak berusaha kita menyenangkan hatinya. Semampu kita, sebisa kita. Tidak bisa dalam harta, paling tidak dalam sikap. Paling sikap kita paling tidak dia tidak terganggu dengan sikap kita. Itu pun sudah alhamdulillah. Ayo siap-siap semuanya. Apalagi kalau umur sudah seumur saya. Tinggal selangkah lagi, tinggal selangkah dua langkah lagi. Ini pun saya nawar terus, ya Allah jangan matikan saya dulu. Saya masih belum menyelesaikan pengajian saya. Saya masih belum melihat orang yang sudah bagus di mata saya. Baru mereka sampai ketemu Rasulullah. Saya sudah senang sih, Alhamdulillah bisa ketemu Rasulullah. Tapi ketemu Nabi, saudara, itu berawal perjalanan, berawal kita boleh masuk ke dalam dunia itu. Boleh masuk ke dalam kalangannya Nabi. Boleh masuk besok ke dalam kalangan yang diundang Nabi. Sini nak, sini nyebrang jembatan Siratul Mustaqim bersama-sama saya. Itu jumlahnya banyak. Kalau jumlahnya 1.000 saya juga putus asa ya, nggak kebagian saya lah. Jumlahnya banyak juta. Kita bersaing dengan orang lain. Bekalnya cuma akhlak, akhlak dan salawat buat Nabi. Yang lain yang wajib-wajib aja. Yang wajib-wajib kerjakan. Setelah itu ada perihal yang bagus dah. Segitu alhamdulillah. Apalagi kemudian kisah yang memberi warna dalam kehidupan saya. Nah, kalau ini kisah tasawuf soalnya jadi susah nyeritainnya. Mungkin segitu aja sudah lumayan. Pertama kita beramal soalnya kita nggak cari pahala. Kedua bahwa jangan berpikir kecil di mata kita, barangkali besar di mata Allah. Dan semua itu kaitannya lah urusannya ada urusan kasih sayang. Itu nilainya tinggi sekali, nilai kasih sayang tadi. Kalau kita berhenti di tengah jalan, kita lihat ada orang tua, udah kayak kakek lagi narik-narik karung gitu.
Kita mundur lagi mobil kita kasihkan 100.000. Itu luar biasa nilai tinggi sekali mata Allah Ta'ala. Nah, kata guru saya luka Jailani, kamu beri makan seorang fakir miskin. Itu lebih utama dari bikin masjid, kata beliau tuh. Nilainya tinggi sekali. Karena tuh orang tuh dikasih 100.000 tuh matanya sudah dia menggantung di air matanya tuh. Dia nggak pernah pegang tuh uang 100.000 itu. Dia sebenarnya tertatih-tatih geret-geret karungnya itu. Itu nilai-nilai kasih sayang itu nilainya tinggi. Ayo kerjakan seperti itu. Bukan para peminta-minta, walau minta-minta belum tentu dia miskin. Tapi orang kita lihat memang dia menderita, nenek-nenek gitu. Atau orang buta, jalan pegang-pegang ketlok-ketlok, jualan kerupuk tuh, ya Allah, kesian sekali. Kesian sekali, dia nggak punya nikmat, punya mata. Itu kalau dikasih tuh dia senang sekali. Dan Allah ridho kepada kita. Allah ridho kepada kita sebab kita punya nilai-nilai kasih sayang. Nilai-nilai kasih sayang itulah yang nilainya tinggi di mata Allah. Kalau kita punya nilai-nilai kasih sayang, ayo dong, kalau kita punya adik dan malah suruh dimusuhin anaknya, suruh musuhin bapaknya. Duh, antum akan masuk neraka jahanam. Demi Allah, antum akan masuk neraka jahanam dengan perbuatan seperti itu. Ayo dong, jangan pisahkan adik dari kakaknya. Antum harus nyambung silaturahim, bukan diputuskan silaturahimnya. Kalau saya bilang demi Allah, saya tidak berdusta. Saya tidak berdusta gitu. Pelihara kelakuan yang menentukan kelakuan. Jangan sombong. Saya kan kiai besar gitu. Duh, ya Allah. Antum kiai besar di mata manusia aja, bukan di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum tertipu, ada murid antum bilang, saya melihat, wah, ada nabi bersepar sahabat, terus bilang manggil, ya wali Allah, manggil antum wali Allah. Itu bukan nabi, wallahi dia bukan nabi. Saya tahu, saya tahu itu tipuan semua karena mereka kemudian berbicara dengan bahasa yang tidak mengerti. Itu sudah isyarah. Mereka bicara dengan bahasa bukan bahasa manusia, berarti mereka jin. Kok bisa bisa meniru Rasulullah? Tergantung yang mimpinya, tergantung betapa rohani yang mimpinya itu. Antum tertipu kalau antum pikir itu betul gitu. Ada Sayyidina Ali, ada tai lalatnya katanya, aduh ya Allah, saya diam. Gitu. Kan sombong gak saya bilang, saya pernah ketemu Sayyidina Ali. Saya tahu beliau seperti apa. Beliau pernah ngasihkan saya pedang gitu. Saya tahu beliau seperti apa. Antum tertipu saudaraku. Jangan pikir antum wali Allah. Aduh jauh banget gitu. Jauh banget antum wali Allah. Balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan teman-teman jin antum. Kalau antum bilang sama saya bunuhin semuanya tuh. Saya pernah 3 bulan saya pakai tempat antum tuh. Setiap yang datang saya bunuh, saya bunuh. Saya malah dimarahin. Yang ikut campur. Ah ya sudah, saya nggak boleh ikut campur katanya. Allah karim la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi berusaha terus setiap hari zikir. Zikirnya apa Kiai? Ya, tadi yang minta saya nyelesaikan sampai akhir. 10 panggilan. Kita ringkas aja ya. Mungkin tidak ceritain bagaimana tarekat sampai ujungnya. Mula-mula kita bersihkan hati kita dari dosa, dari penyakit hati. Ini sudah mulai pakai zikir. Zikir utama kita dalam tarekat kita tuh alatif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Naftunya tuh harusnya 16.641. Tapi saya tahu antum nggak mungkin bisa sampai antum masih kerja, besok masih harus jadi ngurus urusan. 1.000 aja. 1.290 kalau untuk ya latif. Antum baca ya Qadir 1.000 aja. Itu nafsunya 8.888 gitu. Segitu sudah alhamdulillah. Saya sudah senang kalau antum kerjakan seperti itu. Setiap hari antum istighfar. Kalau 2 istighfar saja jangan ditinggal. Satunya ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz zalimin. Ini insya Allah akan menghapuskan dosa kita kepada manusia. Yang satu lagi astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Paling sedikit masing-masing 41 kali. Kemudian salawat buat Nabi. Salawatnya kan udah saya ajarin kemarin. Yang paling pendek Allahumma sholli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammad bi adri kulli ma'lumilah. Dah itu yang paling pendek. Allahumma sholli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammad bi adri kulli ma'lumilah. Yang paling komplit Kiai, yang paling komplit yang saya baca, saya bilang saya pernah ketemu Nabi dengan pertemuan yang sangat bagus sekali. Saya ketemu beliau tidak di dalam mimpi. Allahumma sholli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya ada di kulli maklum bilang. Kalau antum bisa baca 100 kali ya alhamdulillah. Insya Allah saya doakan ketemu Nabi. Anda akan lihat sebuah pribadi yang penuh harisma. Insya Allah. Saya akan bilang kepada beliau Nabi anak saya mencium tangan. Insya Allah. Kita lihat pribadi yang penuh harisma. Kita selalu pengen dekat beliau. Itu luar biasa. Kita nggak mau jauh dari beliau. Ya kalau antum cinta kepada Nabi, ayo dong. Kalau umrah ke Madinah ya. Jangan dengerin Wahabi Wahabi, jangan dengerin Wahabi Wahabi. Pergi ke Madinah, kita duduk di roda bukan karena kita tamannya sorga. Saya nggak pernah mikirin tamannya sorga. Tapi yang penting tuh kita berada di sebelahnya Nabi. Kalau kita doa, kita berharap, kita salawat dulu yang banyak, kalau bisa 1.000. Habis itu kita doa, kita berharap beliau mengaminkan doa kita. Kalau beliau aminkan doa kita, apa yang kita minta, Allah kabulkan.
Bisa kayak, oh bisa, sangat bisa. Beliau mau menginginkan doa itu. Amin, kata beliau. Amin, kata. Kalau kita cinta kepada beliau, beliau mau mengaminkan doa kita. Bekal kita adalah cinta. Kecintaan kepada Nabi itulah mengantarkan kita datang ke Madinah. Buat cara ke beliau, buat bilang assalatu wassalamualaikum ya sayyidi, ya Rasulullah, warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamualaikum ya sayyidi, ya Rasulullah, warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita baca salawat kita 1.000. Kemudian kita doa. Ya, sekalipun sudah alhamdulillah. Kalau bisa 2 kali ada, dia alhamdulillah. Bisa 3 kali, alhamdulillah. Bisa 3 malam. Sampai di Madinah kita punya 4 malam, sehari kita umrah buat kita sendiri, besok kita umrahkan ibu kita almarhumah, besok kita umrahkan bapak kita almarhum. Dia dengerin Wahabi, katanya nggak nyampe dulu. Wahabi kenal Islam cuma di kulit kulitnya aja. Coba tanya dia kenal soal sihir, bisa ngebaca orang sihir? Tak mungkin dia bisa. Dia kenal dunia jin, mungkin dia kenal dunia jin. Yang ada cuma hebat di mulutnya aja. Kalau dia baca, dia sedang jadi imam gitu. Kalau hati antum tajam, antum tahu yang baca mulutnya apa hatinya gitu. Apa cuma mulutnya di lagu-lagu dia nyanyi-nyanyi, apa hatinya yang sedang membaca Quran. Oh, intinya adalah semua ada di hati kita. Sucikan hati kita, bersihkan hati kita. Setiap hari, every day kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Jaga hati untuk tidak berbuat dosa. Yakni setelah itu kita puasa, kita jikir-jikir, kita buat nahan dosa itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Walhamdulillah wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Sambil menyerahkan diri. Cukuplah engkau Tuhan, tempat saya untuk bergantung. Saya ini nggak punya daya, nggak punya kekuatan ya Allah. Kecuali dengan engkau yang maha agung, yang maha bijaksana. Itulah zikir di antaranya membuat hati kita kuat untuk tidak berbuat dosa. Setelah itu apa? Tadi sembari zikir. Ya Latif, Ya Qadir. Salawat Nabi, istighfar. Kemudian kerjakan setiap hari seperti itu. Kemudian terus kita bersihkan terus hati kita, kita puasa. Puasa itu membarengi supaya hati kita bersih terus kita. Sampai pada saatnya nanti siap. Sampai antum bisa ketemu Rasulullah. Sebab awal kita boleh masuk ke alam alam dunia itu karena kita menabi. Seakan kata Nabi, sekaranglah saya yang jaga gawang. Ibarat main bola, ayo saya yang jagain gawangnya. Masuk jangan takut, saya yang jagain gawangnya kata Rasulullah. Kalau sudah ketemu Nabi itu sudah aman, insya Allah. Kemudian setelah itu adalah mulai kita belajar fokus. Itu tidak mungkin kecuali kita naik ke atas gunung, naik ke sebuah tempat. Di situ kita fokus untuk menghadap Allah sambil puasa. Setiap hari kita puasa. Setiap hari kita puasa, selama sebulan buka puasa kita cuma sepiring kecil aja. Kita nggak makan barang berjiwa. Kayak pelajaran Buddha dong Kiai. Oh tidak, nggak ada urusannya sama Buddha. Kenapa kita nggak makan barang berjiwa? Ternyata barang berjiwa itu meningkatkan nafsu. Daging, darah itu meningkatkan nafsu kita. Kalau kita makan tuh buah-buahan, sayur itu mengurangi nafsu kita. Nafsu kita akan terkurangi dengan kita makan yang seperti itu, vegetable gitu. Setiap hari kita takar, minum kita pun kita hitung secukupnya aja. Besok kita kurangin terus selama sebulan sampai tiba sebulan nanti. Nah, kalau udah bisa sampai itu cerita ke saya, kalau yang sana akan lebih susah. Saya nggak ngomongin antum jadi takut dengerinnya. Kalau saya ngajarin seperti ini, seperti dia di pondok pesantren, niscaya nggak ada orang mau belajar. Nggak ada orang mau belajar. Apa tuh? Bapak pernah bilang bahwa wali-wali Allah tampilannya selalu sederhana. Hmm. Adakah wali Allah yang Bapak temui adalah sosok yang terlihat sukses? Iya, ada. Begitulah Allah menyembunyikan para wali Allah. Menyembunyikan para wali Allah di dalam pribadi-pribadi yang berbeda-beda. Ada yang malah dunianya itu malah kayaknya hebat gitu. Cuman yang pasti kelihatan dari mereka adalah kalau dia hebat dia pasti dermawan. Pasti orang sangat dermawan gitu. Pasti orang mau menyerahkan hartanya kepada orang lain, mau menyerahkan hartanya kepada orang lain. Pasti orangnya hatinya lembut, hati yang penuh kasih sayang. Saya pernah ketemu. Terus orang pengusaha gitu. Itulah, itu pun dulu saya masih umur saya baru 35 tahun. Saya kalau nggak dikasih tahu Mbah Mangli saya nggak tahu gitu. Itu yang tahu wali cuma wali juga gitu. Cuma tahu itu wali Allah, ya para wali Allah juga dia tahu. Dalam tampilan seperti apapun saya tahu. Allah menjadikan para wali Allah itu dalam derajat yang berbeda. Ada yang punya seperti punya pondok pesantren besar, gitu. Mbah Kiai Hamid Pasuruan gitu. Mbah Kiai Mangli seperti itu. Ada yang cuma punya pekerjaan kecil, Mbah Kiai Kostelani Cirebon seperti itu. Cuma punya masjid kecil, muridnya beberapa aja. Ada yang nggak punya murid sama sekali, lahirnya tampilnya seperti pengusaha jualan barang-barang antik gitu. Tapi kita lihat wajahnya, kalau hati kita tajam kita lihat orang wali Allah gitu. Wajahnya penuh senyum gitu. Ya kalau pertanyaan ada. Sebab Allah menjadikan nabi pun begitu. Contohnya para nabi. Ada nabi yang sekaligus jadi raja.
Siapa itu? Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada nabi tapi juga raja. Ada nabi yang paling miskin dari semua orang miskin. Siapa? Nabi Isa. Nabi Isa tuh begitu miskin sampai bajunya cuma dua lembar yang nempel di badannya. Satu dicuci, satu dipakai. Tiap hari puasa, makannya cuma cuman sedikit gandum, dia puasa lagi. Itu Isa masih kurus kering, kurus kering. Itu derajat di antara para nabi setelah Rasulullah itu Nabi Isa. Tapi itu pun beliau tidak sanggup melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak cuma nabi kita yang sanggup melihat pada Allah Subhanahu wa taala selagi mereka hidup. Kalau mereka nanti akan ketemu Allah Ta'ala setelah mereka mati. Mereka akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah itu dalam keadaan hidup beliau bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah membuat para nabi iri. Para nabi iri. Karena apa? Karena mereka melihat ribuan umat Muhammad sanggup melihat pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tuh? Itulah para wali-wali Allah tadi. Mereka sanggup melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka bilang betapa saya ingin jadi umatnya Muhammad. Dia ingin jadi umatnya Muhammad. Jadi di para rasul pun Allah sudah mencontohkan. Ada nabi sekaligus dialah raja. Ada nabi sekaligus dialah pengusaha kaya. Ada sahabat nabi seperti Utsman bin Affan itu seorang pengusaha yang sukses, kaya raya sekali. Ada juga yang sangat miskin sekali, seperti Umar itu miskin sekali gitu. Abu Bakar As-Siddiq itu miskin sekali. Nabi pun begitu. Kalau Isa Al-Masih itu segitu miskinnya, sampai bajunya punya dua lembar. Nggak punya banyak-banyak, cuma dulu bantalnya dari batu. Bantalnya pakai batu, itu pun setan masih menggoda. Enak-enakan ya kamu tidur kata setan. Itu batu dilemparin sama Isa Al-Masih kata setan. Saya udah tidur pakai batu masih bilang tidur nikmat-nikmat tidur pakai batu. Segitulah setan menggoda manusia. Apalagi kita yang tidurnya pakai bantal kan. Tidurnya enak pakai bantal. Apa kabar kita sedangkan lebih iseng bantalnya batu aja masih dibilang kamu enak-enakan ya tidur. Tidur-tidur. Setan tidak akanlah berhenti menggoda kita 24 jam dia gagak kita. Dan yang paling hati-hati kalau buat anak-anak saya, buat adik-adik saya itu setan namanya dasim. Hati-hati ya. Itu setan mengganggu suami istri. Terus dia ganggu suami istri ribut terus bertengkar terus gitu. Itu terutama yang harus bijaksana tuh suaminya harus sabar. Gitu. Udah nggak usah diladenin diam aja gitu. Kalau istri cerewet itu sudah takdirnya cerewet. Sudah takdirnya dari sananya udah cerewet diamin aja gitu. Yang ya terus ini kalau lagi diam berarti lagi main telepon deh. Kalau lagi diam oh lagi main telepon baru diam. Begitu dia bangun terus aja ngomong segala macam. Itu sudah kodratnya seperti itu. Dan yang diikutin diam aja gitu. Urut-urut dada aja. Supaya kita tunjukinnya kita baik, kita penuh kasih sayang seperti itu. Jadi ya, kalau tanya adakah di dunia pasangan istri yang cocok? Ah, nggak ada. Tidak ada di dunia ini pasangan istri yang cocok, secocok-cocoknya nggak ada lah. Nggak ada. Apalagi digangguin setan. Nggak digangguin setan jadi sudah nggak cocok. Satunya laki, satunya perempuan, satunya mikir pakai otaknya, satunya mikirnya pakai perasaannya. Udah nggak akan ketemu gitu. Dirasa-rasa yang satu yang satu pakai otaknya nggak akan ketemu. Jadi yang ada adalah bagaimana kita kalau gimana caranya supaya bisa rukun. Pada dasarnya adalah kita menyadari kita ada godaan setan. Berusaha kita untuk bisa kita mencintai istri kita dengan penuh kasih sayang. Berusaha untuk kita memberikan sesuatu yang baik gitu. Karena pada dasarnya nggak ada yang cocok, nggak ada yang cocok. Berusaha menerima kekurangannya. Karena nggak ada kalau kelebihannya semua orang bisa terima. Kekurangannya itu nggak bisa terima. Terima setelah kekurangannya itu. Itulah dia gitu. Kita pun banyak kekurangan kok. Kalau dibilang kita kan keras kepala katanya. Kalau mau itu mau menang sendiri aja. Itu sudah kodratnya begitu. Laki dia begitu itu gitu. Kalau sudah punya keinginan dia akan ngotot gitu. Kita ikutin aja gitu. Sampai nanti dia kebentur. Nah kan kebentur kan. Dulu kan udah saya bilang. Begitulah. Adanya. Nggak ada yang cocok. Saya cocok. Nah, yang ada berusaha saling mencocokkan diri. Ini setan yang paling jahat sekali. Setan yang paling merusak iman orang. Merusak ibadah orang. Karena masalah setan lazimnya. Ya. Apa? Apakah zikir-zikir Bapak yang Bapak berikan harus ditalkin dahulu jika ini diberikan kepada orang yang bukan murid ngaji Bapak? Kalau antum udah dengerin ceramah saya, antum udah murid saya, asal antum kirimin saya Fatihah sekali. Saya nggak tahu, tapi teman-teman saya ini, ajudan-ajudan saya dia tahu gitu. Kirimin saya Fatihah sekali. Yang penting antum punya rasa hormat, punya rasa cinta kepada saya. Cinta bukan cinta perempuan kepada laki-laki, tapi cinta seorang murid kepada gurunya. Sebab buat seorang murid itu guru adalah bapak gitu. Bapak saya nggak tidak menarik manfaat dari kalian secara materi nggak usah kasih saya uang, saya punya uang kok. Nggak banyak pun saya masih ada lah uang saya.
Ya, jangan berikan saya dalam bentuk materi, nggak perlu dalam bentuk kasih sayang. Kirimin saya Fatihah, doakan saya masih pengen bisa hidup beberapa tahun lagi untuk bisa ngajar. Antum sudah jadi murid saya, asal antum kirimin saya Fatihah. Kalau bisa gabungkan dengan guru saya yang terakhir, khusus untuk Kiai Muhammad Soeharli dan Mbah Fajar Ibrahim Al-Fatihah. Udah segitu aja. Itu nyambung insya Allah. Nggak perlu ditalkin. Sekarang zaman ini kan sudah zaman modern. Sudah ada zaman dulu kan, tapi tuh setan gepeng tuh bikin rusak ibadah orang juga luar biasa. Itu setan gepeng tuh, telepon handphone. Orang tuh hidupnya cuma lihat terus ya Allah. Ayo bisa mengendalikan diri dari setan gepeng. Kapan kita lihat setan gepeng? Kapan kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apalagi Ustaz Majid, kita mau terusin. Udah. Ya, kirimin saya Fatihah sekali. Khusus untuk Kiai Muhammad Soehardi dan Mbah Fajar Ibrahim Al-Fatihah. Itu guru saya yang paling akhir yang saya gantungin. Sebab guru saya yang kedua tuh beliau meninggal umur saya baru 40 tahun. Saya lagi butuh sekali pada bimbingan lebih jauh untuk masuk ke dalam alam marifat. Guru saya yang ketiga itulah yang kemudian buka-bukakan. Beliau sanggup bukakan tabir-tabir. Beliau bukakan bukan tabir karena beliau dekat nih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia cuma ada 4 orang seperti itu, namanya autat. Itu pun saya ketemunya dengan susah payah. Susah payah saya ketemu. Nah, orang nanya gimana caranya Kiai bisa ketemu. Itu kan mula-mula ada anak angkat saya, neneng namanya bilang di kampung saya ada orang tua Kiai. Nggak tahu umurnya berapa. Zaman bapak udah ada, zaman kakek ada, zaman buyut ada, zaman bapak-bapak buyut semua udah ada. Saya dapat pesan kalau datang harus saya perlakukan dengan baik. Oh, dia turun Kiai, saya kasih kopi dia mau. Tapi turun cuma setahun sekali. Turun cuma setahun sekali. Tanya rumahnya di mana Mbah? Cuma nunjuk ke atas gunung aja. Aduh, saya pengen ketemu dia. Saya tahu dia siapa. Gimana caranya Kiai? Kita nggak tahu rumahnya di mana. Turun cuma setahun sekali. Saya coba aja. Saya coba aja. Saya datang ke rumah ibu kamu tuh. Saya datang, baru saya duduk, belum datang. Seorang nanya gimana caranya Kiai bisa ketemu. Gimana caranya kok beliau mau datang. Ambil maghrib. Tengah jalan saya salamin beliau. Assalamualaikum Mbah. Assalamualaikum Mbah Fajar. Dalam pengen ketemu Mbah, pengen cium tangan. Itu buktinya kopinya Allah sih, dia dengar dia ngomong siapa ini anaknya. Ya, si Harley. Ini anaknya siapa nih? Oh, ini anaknya Iming. Dia kenal guru saya. Dia mau ketemuin saya. Sedang hampir maghrib katanya Dini. Yuk kita doa. Berapa menit Mbak Dini? Saya sesuaikan. لحضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأبويا فجر إبراهيم يرلهم الفاتحة نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهي جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغربها في بحرها وبحرها من يمينها إلى شمالها خصوصا إلى حضرة سيدنا مولانا سيد محي الدين عبد القادر الجيلاني وشيخ القاسم جنيد البغدادي وشيخ ويس قرني وشيخ جنيدي النقشبندي وشيخ مات البدوي وشيخ مات الرفاعي وشيخ مات البني وشيخ مات التجزاني وشيخ إبراهيم الأدم إبراهيم الخراساني وشيخ إبراهيم وسيدي شيخ جعفر الصديق وشيخ أبو يزيد البستمي وشيخ يوسف الحمداني وشيخ بلال القلي وشيخ معروف القرهي وشيخ سري السبتي وشيخ حبيب الأجامي وطائفة السيا وسلهم وغروهم وأهلهم ولا هذا شيخ جمال الكبرى سنن Gresik Mulan Maghribi Mulan Ishak wa Sunan Banten wa ila Rohis Sunan Ampel dan Tawa Sunan Giri Salakin Sunan Bonang Sunan Derajat Sunan Kalijaga Sunan Muria Sunan Kudus Syekh Jafar Sodik Sunan Gunung Jati Sarif Kamil Gunung Sumbung Cirebon. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Allah, ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bizillahi ta'ala. As'alukal barakah wa syafa'ah wal karamah wal izajah. Wassalamualaikum al-fatihah. Alhamdulillah minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
إلى حضرة جميع الأنبياء المرسلين، إلى حضرة نبي إبراهيم عليه السلام وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف داود سليمان موسى وعيسى وهدي، إلى حضرة محمد وإلى حضرة ياسين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم منهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khusus Mbah Fajar Ibrahim. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum ya Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala. Asalukal barokah wasyafa'ah wal karamah wal ijazah wassalamah khususan Mbah Fajar Ibrahim al-Fatihah. Nauzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا ربي مرنا سبحان الله 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 الحمد لله 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 Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin wa Allahu akbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول 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 الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله 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 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله 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 على محمد عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله 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 عليه وسلم صلى الله
ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mari kita berdoa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hamdu wa la quwwata illa billah. Adada ma'alim Allah wa zinata ma'alim Allah wa mil'a ma'alim Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa la jamil ambil mursalin bi adadi kulli ma'lumilat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta. Alaika tawakkalna wa anta rabbul arsil azim. Masya Allah kana wa lam yasalam yakun wal hamdu wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa ala kulli syai'in ilman. Ilahana ya Allah, berkumpul bersimpul kami di hadapanmu. Kami hamba-hambamu selalu mengharapkan rahmat kasih sayangmu. Terimalah puja dan puji kami. Syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat raya, nikmat Jakarta. Nikmat yang begitu banyak tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Nuhun, nuhun ya Allah. Walakal hamdu kulluhu, walakal syukru kulluhu, walakal mulku kulluhu, walakal halqu kulluhu, biyadikal khairu kulluhu, wa ilaika yarji'ul amru kulluhu. Ilahana, limpahkan rahmat kasih sayang, limpahkan rahmat taufik hidayah inayah magfirahmu. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Maafkan segala kekurangan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Ghafurur Rahim. Ampuni segala dosa kami ya Ghafurur Rahim. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Ghafurur Rahim. Bersihkan hati kami dari dosa, dari penyakit hati. Bukakan mata hati kami agar dapat ma'rifah, agar kami dapat mencintaimu. Karuniakan kami ilmu dunia. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Ampuni mereka ya Allah. Rahmatmu lebih luas dari dosa mereka. Rahmatmu lebih luas dari maksiat mereka. Berikan mereka kekuatan bagi yang masih hidup untuk dapat melaksanakan perintahmu, untuk dapat menjauhi laranganmu. Wala haula wala quwwata illa bika, wala haula wala quwwata illa bik, ilahana. Engkaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab sucimu. Ya Allahumma yasha'u wa yuzbitu indahumul kitab. Kalau tertulis dalam kitabmu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitabmu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitabmu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitabmu, istri-istri kami, suami-suami kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitabmu, suami-suami kami, istri-istri kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami harus meninggal dunia, dan cucu-cucu kami juga ya Allah. Kalau tertulis dalam kitabmu, suami-suami kami, istri-istri kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan tambahan umur. Berikan kami semua dan mereka semua tambahan umur yang banyak sampai umur di atas 90 tahun. Berikan kepada kami dan mereka semua tambahan umur yang banyak ya Allah sampai umur di atas 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, dalam ridhamu. Berikan kepada kami dan mereka semua tambahan umur yang banyak sampai umur di atas 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridhamu. Jauhkan dari setan ya Allah. Jauhkan setan dari kami. Sebagaimana jauhnya mereka di rahmat Engkau.
Putuskan setan dari kami. Sebagaimana putusnya mereka di rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam, ya Allah. Kekuatan lahir, batin, jasmani, rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar selalu bersyukur atas segala nikmat yang Kau limpahkan. Berikan kami kekuatan agar selalu bersabar setiap langkah hidup kami jalani. Walhamdulillah quwwata illa bika. Walhamdulillah quwwata illa bika. Walhamdulillah quwwata illa bik. Ilahana. Limpahkan kami rezeki yang luas, yang banyak, yang halal ya Allah. Agar kami dapat membayar hutang-hutang kami. Agar kami dapat melaksanakan segala kewajiban kami. Agar kami mendapatkan kehidupan yang cukup ya Allah. Agar kami dapat bersedekah. Agar kami bisa bayar zakat ya Allah. Limpahkan kami rezeki yang luas, yang banyak, yang halal ya khairul rezekin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin ya adrian wa rizqil butuha. Ya abasitulah jab sutur rizqul liman yasya bighairi hisab. Ubsut alaina rizqan wasi'an halalan. Ubsut alaina rizqan wasi'an halalan min kulli jatin min huzaini ghaibika bighairi malati mahlukin bimahdi barika karumika ya Rahman. Sembuhkan kami dari segala penyakit yang kami derita ya Allah. Di antara kami ada mereka sakit kanker, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Di antara kami mereka penyakit stroke, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Di antara mereka dan kami ada yang penyakit diabetes, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Di antara mereka ada yang segala penyakit yang mereka derita, sembuhkan penyakit mereka ya Allah. Anta syafi. Anta syafi ya Allah. Anta syafi. Anta syafi ya Allah. Anta syafi. Anta syafi ya Allah. Anta syafi la syafi la syafi syifaan dari sakaman ya Allah. Memohon kehadiratmu dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala kekotoran jiwa kami, dengan segala dosa dan maksiat di hati kami. Memohon kehadiratmu ya Allah, Tuhan kami maha welas yang maha asih, maha suci, maha kuasa, maha agung. Memohon dengan segala keagungan cahaya wajahmu, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan dirimu. Kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah doa-doa kami, ya Allah. Dikaramatihi Abu Ya Abu Jar Ibrahim. Dikaramatihi Abu Ya Abu Jar Ibrahim. Dikaramatihi Abu Ya Iming Bunyamin. Dikaramatihi Abu Ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Bimu'jizati Abu Hidir alaihissalam. Bimu'jizati Abu Hidir alaihissalam. Bisafaati Rasulullah sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmati azizil hakim. Birahmati aliyil ajim. Birahmati qawiyil matin. Birahmatika ya ghafurur rahim. Birahmati ya salamul mu'min. Birahmatika ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Birahmatika ya qadiyal hajat. Birahmati mujib da'wat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa adada mulkihi wa rida nafsihi wa zinata arshi kalimatihi. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abu Ya Wajar Ibrahim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.